Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Berkah 3 menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 menit ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui 10 sifat manusia yang dibenci Allah yang perlu anak ketahui. Memiliki anak yang berbakti kepada keluarga dan agama tentu menjadi impian seluruh orang tua. Untuk mewujudkan impian tersebut, mama dan papa bisa mengajarkan ajaran agama yang perlu anak ketahui sejak usianya dini. Selain mengamalkan ibadah yang diperintahkan, mengetahui larangan atau hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, juga perlu anak ketahui. Salah satunya adalah dengan memberitahu mereka mengenai 10 sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui hal ini, maka anak akan senantiasa menghindari sifat tersebut untuk tetap mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa saja 10 sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala? Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu Anda sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Nasailul Ibad karya Imam Al-Asqalani, disarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten. Disimak dan ajarkan pada anak-anak kita. Yang pertama, sifat bakil yang timbul dari orang kaya. Sifat bakil merupakan sikap egois yang dilarang oleh Islam, tercela dan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Dikutip dari Syekh Nawawi, sifat bakil ternyata bisa menghilangkan sifat kemanusiaan dan meneguhkan kebiasaan kebinatangan. Inilah yang menjadi sifat bakil sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesombongan yang timbul dari fakir. Perkataan yang mengejek seperti "sudah miskin kok sombong" memang banyak dilontarkan masyarakat saat ini. Tahukah mama bahwa kesombongan fakir miskin ini ternyata juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah yang berbunyi, apabila seorang berkata, celakalah orang-orang, maka dialah orang yang paling celaka di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa janganlah mengucapkan kalimat tersebut dengan menyombongkan diri lebih unggul dan memandang rendah orang lain. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai sifat tersebut. Yang ketiga, ketamakan yang timbul dari ulama. Syekh Nawawi juga mengungkapkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang berkata dengan ucapan penuh ketamakan, jika Anda menghendaki, Anda bisa meminta upah untuk pekerjaan ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18 sampai 77. Selanjutnya Nabi Khidir berkata padanya, saat inilah tiba perpisahan antara saya dan kamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18 sampai 78. Yang keempat, tidak memiliki rasa malu. Diriwayatkan dari hadis Al-Dailami
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka tidak ada agama baginya. Siapa yang tidak memiliki rasa malu di dunia, maka dia tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Dailami. Yang kelima, kezaliman dari para penguasa. Syekh Nawawi kemudian menjelaskan hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membuat senang penguasa dengan sesuatu yang dibenci oleh Tuhannya, berarti dia telah keluar dari agama Allah." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keenam, sifat ujub. Syekh Nawawi mengungkapkan hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memuji dirinya atas amal saleh yang telah dikerjakannya, maka sungguh telah sesat rasa syukurnya dan telah sia-sia amalnya." Hadis riwayat Abu Nuaim. Sebagaimana diketahui, sifat ujub adalah sifat yang mengagumi serta senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Tentu saja hal ini sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ketakutan dalam menghadapi musuh atau perang. Menurut Syekh Nawawi, dijelaskan pula bahwa lemahnya hati yang dapat memalingkan untuk menghadapi musuh juga dibenci Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tersebut sebaiknya dikalahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sifat riya. Selain sifat ujub, sifat riya atau sombong juga sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Al-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sampai kalian mencampur adukan ketaatan kepada Allah dengan kecintaan terhadap pujian manusia. Sebab dengan begitu pahala amal perbuatan kalian akan hilang." Hadis riwayat Al-Dailami. Yang kesembilan, cinta duniawi. Dijelaskan pula bahwa orang siapa yang terlalu mencintai dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membenci dirinya. Oleh karenanya penting mengajarkan anak untuk mengimbangi antara kehidupan dunia dan bekal akhirat kelak. Yang kesepuluh, kemalasan anak-anak muda. Di hidup yang serba canggih seperti sekarang ini, tak jarang banyak membuat anak-anak muda menjadi lebih malas dalam menghadapi berbagai hal, terlebih memahami ilmu agama. Kemalasan anak muda ini yang juga menjadi sifat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia 10 sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala yang perlu anak ketahui dan hindari. Dengan memahami dan menghindarinya, maka anak senantiasa mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala dan selalu mematuhi apa yang diperintahkan agama. Sahabat beriman, itulah tadi sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.